Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Siska Damayanti, NIM 2018-017-180, akan mempresentasikan analisis fundamental PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Yang pertama, data rasio subsektor advertising, printing, dan media. Di sini saya mengambil 4 perusahaan dengan kode saham MNCN, LPLI, FILM, dan SCMA. Saya akan menganalisis beberapa jenis rasio. Yang pertama ada rasio ROE atau Return on Equity, di mana ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang dimilikinya. Jadi semakin besar rasio ROE maka akan semakin baik. Yang kedua ada DER atau Debt to Equity Ratio. Semakin kecil akan semakin baik. Dan yang ketiga ada PER, yaitu evaluasi harga saham dengan earning. Semakin kecil PER maka akan semakin baik. Dan yang keempat ada PBVR, yaitu membandingkan harga saham dengan nilai bukunya. Semakin kecil akan semakin baik. Dan yang terakhir ada dividend yield. Semakin besar dividend yield yang dibagikan maka akan semakin baik. Pada angka rasio yang tertera di tabel, saya mengambil dari RTI Bisnis. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi saham. Dari hasil rasio ROE, kita bisa melihat bahwa ROE saham LPLI dan juga FILM itu negatif. Jadi kedua saham tersebut dapat kita eliminasi. Dan tersisa 2 saham yaitu MNCN dan juga SCMA. Yang pertama dilihat dari ROE-nya terlebih dahulu. SCMA memiliki rasio ROE lebih besar, yakni 23,80%, sedangkan MNCN hanya 15,22%. Nah, jadi kita beri ranking 1 kepada SCMA dan ranking 2 kepada MNCN. Pada rasio DER mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih kecil DER-nya maka akan lebih baik. SCMA memiliki DER lebih kecil daripada MNCN. Kita beri nilai 1 untuk SCMA dan 2 untuk MNCN. Selanjutnya dilihat dari PER-nya. PER lebih kecil mengindikasikan perusahaan itu lebih baik. Nah, MNCN memiliki PER lebih kecil dari SCMA. Jadi kita beri nilai 1 pada MNC dan nilai 2 pada SCMA. Rasio yang keempat ada PBVR. Lebih kecil maka akan lebih baik. MNC memiliki PBVR lebih kecil, yaitu 0,94 kali dibanding dengan SCMA yang 4,39 kali. Jadi kita beri ranking 1 pada MNC dan ranking 2 pada SCMA. Dan rasio yang terakhir ada dividend yield. Semakin besar dividend yield maka akan semakin baik. Antara MNC dan SCMA, dividend yield-nya lebih besar MNC, walaupun hanya selisih sedikit. Jadi kita beri nilai 1 pada MNCN dan nilai 2 pada SCMA. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, dari jumlah tersebut MNC mendapatkan total 7, sedangkan SCMA 8. Jadi dilihat dari rasionya mengindikasikan bahwa MNC lebih baik daripada SCMA. Selanjutnya, mengapa sih perlu mengoleksi atau memiliki saham dari MNCN? Nah, banyak berita yang mengatakan bahwa televisi saat ini sudah jarang diminati karena sudah ada platform lainnya seperti berita online dan juga YouTube. Nah, dari hal tersebut, MNCN sudah mengantisipasi dan juga sudah melakukan inovasi, di mana bisnis MNC tidak hanya bergerak di bidang televisi, namun juga situs berita online dan juga official YouTube yang dimiliki oleh MNC, yaitu MNC TV Official. Dan
MNC juga memiliki aplikasi yaitu RCTI Plus. Dan yang kedua, dalam 4 tahun ke depan, penghasilan digital dan konten tumbuh hingga 50%. Nah, hal ini sangat menarik bagi para investor di bidang digital. Yang ketiga, MNC merupakan perusahaan yang familiar di telinga kita. Sebagian besar penonton TV menonton stasiun televisi dari MNCN. Dengan adanya hal tersebut, maka menunjukkan bahwa peminat dari MNCN ini cukup banyak dan akan berpengaruh pada income yang dimiliki MNCN dan yang akan diterima oleh para investor. Dan yang selanjutnya, banyak penghargaan yang telah diraih MNCN, baik dari internasional maupun tingkat nasional. Penghargaan tersebut seperti Forbes Indonesian Best of the Best Awards, Indonesian Television Awards, dan juga Super Brand. Tentunya masih banyak lagi penghargaan yang diraih oleh MNCN. Dan yang keempat adalah profil PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. PT Media Nusantara Citra Tbk atau dikenal dengan MNC Media atau MNC saja, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media yang berpusat di Jakarta. Alamat kantornya di MNC Tower 27, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta. MNC didirikan oleh Haritano Sudibjo pada tanggal 17 Juni 1997. Saat ini, MNCN telah tercatat di BI dengan kode MNCN sejak tanggal 22 Juni 2007. Saat ini, mayoritas saham dipegang oleh Global Medicom dengan persentase 53,37% dan masyarakat umum dengan persentase 46,63%. Saham MNCN terhitung liquid dan memiliki tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. MNCN memiliki banyak anak perusahaan di berbagai bidang, seperti penyiaran, media cetak dan online, agensi periklanan, produksi konten, dan yang lainnya. Selanjutnya, sejarah perjalanan MNCN. Pada tahun 1997, MNCN didirikan sebagai perusahaan induk di bidang media. Pada tahun 2001, MNCN mengakuisisi 70% saham Global TV. Dan pada tahun 2004, MNCN mulai membangun konten produksi in-house dan mengakuisisi RCTI. Tahun 2005, kepemilikan Global TV menjadi 100% dan mendirikan MNC Networks. Pada tahun 2006, MNCN meluncurkan MNC News dan mengakuisisi 75% saham MNC TV. Tahun 2007, MNCN mulai melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia dan meluncurkan okezone.com. Tahun 2009, MNCN membentuk aliansi 5 perusahaan media utama di Asia dan membentuk logo baru yaitu MNC Tower. Dan pada tahun 2011, MNC mulai meluncurkan berbagai program seperti MNC Sport, MNC Muslim, dan masih banyak program yang lainnya. Selanjutnya, sejarah perjalanan MNC. Pada tahun 2014, MNCN meluncurkan Sindo TV dan berbagai launching program MNC. Pada tahun 2015, Sindo TV menjadi e-news dan peluncuran Indonesia Business Capital Market Channel. Pada tahun 2016, MNCN melakukan MOU dengan KOCA atau Korea Creative Content Agency dan juga bersama MBC. Pada tahun 2017, MNCN melakukan MOU dengan Chaos Group dan Global TV melakukan rebranding menjadi GTV. Pada tahun 2018, MNC Studio Internasional melakukan IPO dan menjadi perusahaan konten terbesar dan terdepan se-Asia Pasifik. Pada tahun 2019, RCTI Plus resmi diluncurkan. MNC menjadi media broadcaster SEA Games ke-30
di Filipina. Selanjutnya, dalam menganalisa suatu saham, selain kita menganalisis rasio-rasio pada laporan keuangan, kita juga perlu melihat siapa saja jajaran direksi dan komisaris pada perusahaan tersebut. Jangan sampai perusahaan tersebut dipimpin oleh seseorang yang memiliki citra kurang baik di masyarakat. Nah, pada PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN ini, komisaris utamanya adalah Bapak Haritano Sudibjo. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan nama tersebut. Beliau adalah pendiri MNCN. Nah, MNCN saat ini dipimpin oleh direktur utama yaitu David Fernando Audi. Selanjutnya, pemegang saham MNCN. Pada tabel terlihat beberapa pemegang saham MNCN. Pada tabel tersebut dapat kita lihat komposisi pemegang saham terbesar dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk dengan persentase 53,37% dan masyarakat umum sebesar 46,63%. Haritano Sudibjo sebagai pendiri MNC memiliki saham 0,05% dan Ella Kartika sebanyak 0,2%. Selanjutnya adalah berbagai penghargaan yang telah diraih oleh MNCN. Sebenarnya banyak sekali penghargaan yang telah diraih oleh MNCN baik di tingkat nasional maupun internasional. Dikarenakan MNCN kan juga memiliki banyak anak perusahaan atau memiliki sub bidangnya lagi seperti RCTI, Global TV atau JTV, E-News dan berbagai stasiun penyiaran lainnya. Jadi di sini ada beberapa yaitu Top Corporate Responsibility atau CSR 2018, Indonesian Top 100 Brand, Anugerah KPI Awards 2018, Indonesian Television Awards 2018, Panasonic Gobel Awards, Festival Film Indonesia 2018, dan KIPI Awards 2018. Selanjutnya ada CSR dari MNCN. Nah, di sini beredar berita bahwa MNCN telah menyumbangkan 5 miliar kepada gugus percepatan penanganan COVID-19. Nah, bisa kita lihat bahwa MNCN memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap sesama manusia dan juga masyarakat, khususnya di Indonesia, agar corona atau COVID-19 saat ini cepat berakhir. Berita yang baik tentang MNCN. Yang pertama, rekomendasikan saham dari Loh Keng Hong sebelum long weekend. Jadi perlu kita ketahui bahwa Loh Keng Hong merupakan seseorang yang sangat sukses di bidang investasi. Nah, Bapak Loh Keng Hong ini merekomendasikan agar membeli saham MNC. Kenapa beliau merekomendasikan? Karena beliau menilai bahwa MNC merupakan wonderful company di tengah pandemi 6 bulan ini masih menghasilkan laba 900,51 miliar. Nah, yang berita kedua bahwa MNCN memiliki infrastruktur terbesar. Nah, dengan infrastruktur yang besar ini merupakan salah satu strategi MNC untuk jauh mengungguli kompetitornya. Oke, yang selanjutnya itu income statement atau kita kenal dengan laba rugi. Nah, pada MNCN ini laba rugi ditunjukkan grafik warna pink agak keungu-unguan ya. Bisa kita lihat bahwa revenue dari tahun ke tahun yang dimiliki MNCN ini meningkat ya. Kenapa Juni 2020 belum penuh? Karena kan ini masih di kuartal kedua ya, belum penuh sampai kuartal keempat. Seperti itu. Jadi dengan revenue yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut cukup baik. Selanjutnya balance sheet atau neraca. Bisa kita lihat pada balance sheet MNCN ini aset ditunjukkan warna biru. Nah, pada grafik warna biru ini
bisa kita lihat bahwa aset yang dimiliki MNCN ini mengalami peningkatan. Nah, peningkatan aset pada suatu perusahaan ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut baik. Nah, kesimpulan dari analisa fundamental tadi bahwa MNCN merupakan salah satu saham yang baik untuk dikoleksi berdasarkan tabel perbandingan dengan beberapa pesaing tadi. MNCN juga merupakan perusahaan yang sangat familiar di bidang media dan pertelevisian. Banyak sekali penghargaan yang telah diraih MNCN dari tingkat nasional hingga internasional. MNCN juga memiliki cukup banyak anak perusahaan yang pastinya juga akan berpengaruh terhadap income yang dimiliki oleh MNCN. Demikian analisis fundamental PT Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat di luar, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.